Putra matahari, sang ratu adil. Aku berjalan tertatih-tatih, menelusuri liku-liku jalan yang tidak pasti. Masa-masa sulit kau telah tinggalkan. Ujian dan cobaan telah kau lalui. Mata-mata terus menatap, sedangkan matahari sudah tenggelam. Bulan pun sudah tiada lagi. Air begitu melumpah, meluluh lantakan daratan. Angin-angin menyerbu pemukiman, terbahak-bahak tertawa. Sang mutra matahari hanya tersenyum, meninggalkan masa lalu yang kelam. Putra matahari, sang ratu adil, berjalan tertatih-tatih, menatap sisi kiri dan kanan. Lamunan dan pikiran hanyalah masa depan, tidak pernah menengok ke belakang. Itulah seorang putra matahari yang akan muncul 7 tahun lagi. Orang yang pernah kau sia-siakan, orang yang pernah kau hinakan, orang yang pernah kau rampas harta, tanah, dan lautan. Sang putra matahari terus berjalan, menelusuri jalan-jalan yang tidak pasti. Tidak ada suara burung menyaut-nyaut, tidak ada suara angin menghiuk-hiuk. Lalu hanya kebimbangan masa yang akan datang. Manusia akan berlari-lari seperti kapas diterbangkan oleh angin puting beliung, seperti ikan mujair yang baru lahir diterpa ombak lautan yang sangat tinggi, terpental, terbanting ke batu karang, tenggelam, terhambur ke angkasa. Putra matahari sama seperti ikan mujair, tapi dialah putra matahari, sang ratu adil yang tidak akan pernah menyerah oleh alam dan waktu, oleh masa depan, oleh sebuah kehidupan. Dialah ratu adil, pembawa cahaya matahari yang sulit untuk ditutupi kembali. Perlahan-lahan namun pasti, yang tadinya berjalan kemudian berlari, berlari dan berlari, meloncat. Kadang ia terguling, kadang ia terbang, kadang ia tertawa, kadang ia berpaling, kadang ia tersenyum. Dialah sang putra matahari, sang ratu adil yang akan muncul 7 tahun lagi. Sang putra matahari hanya melihat, hanya termenung.
Bulir-bulir air matanya jatuh melihat masa depan bangsa manusia 31 tahun ke depan. Dulu tidak pernah berharap, tidak pernah bercita-cita ingin menjadi seorang manusia pilihan. Tapi alam dan waktu memilihnya menjadi seorang putra matahari, seorang ratu adil. Bulir-bulir air mata semakin deras berjatuhan menetes bumi, melihat bangsa manusia dari ke hari mulai berjatuhan. Hewan-hewan mulai terkapar. Penyakit-penyakit aneh mulai muncul tak terbendung. Kematian merajalela. Bencana di mana-mana. Lautan hanya hidup di laut. Tapi suatu saat lautan akan hidup di jalan-jalan, di pasar-pasar, di gedung-gedung yang menjulang tinggi. Ikan-ikan mulai gelisah. Semua tidak nampak bernyanyi lagi. Ikan-ikan berenang tidak pasti mengetahui nasib yang akan terjadi. Dulu tidak pernah terbayangkan, dulu tidak pernah terpikirkan manusia begitu cepat meninggalkan dunia secara tidak wajar, bahkan tidak terhormat. Bagai bangsa-bangsa jin, bangsa tin yang dimusnahkan oleh alam beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun yang lalu, kini akan menimpa umat manusia ke depan oleh bencana, oleh penyakit, oleh peperangan. Sang putra hari, sang putra matahari tiba-tiba berhenti. Dia tidak berlari lagi, tidak mau menoleh ke belakang, tidak mau menoleh ke kanan, tidak mau menoleh ke kiri, akan tetapi menatap lurus ke depan sambil tersenyum. Tapi tetesan air matanya itu semakin berjatuhan. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan putra matahari, sang ratu adil? Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi kenapa dia berlari, meninggalkan kami, meninggalkan bangsa manusia? Apakah putra matahari merasa dirinya lebih senang melihat penderitaan bangsa manusia? Semua itu jawabannya ada pada diri seorang putra matahari. Keadaanlah bulannya menerawang ke angkasa, menembus langit ketujuh, membuyarkan semua harapan dan impian. Dialah putra matahari. Dia hanya sendiri berlari, kadang terbang ke angkasa. Sulit untuk menerka pikirannya sang putra matahari. Di saat-saat akhir zaman
terus semakin mendekat. Gunung-gunung mulai berjatuhan, salju turun di mana-mana. Sang putra matahari hanya tersenyum.